Kategori material magnetik selanjutnya adalah antiferromagnetism yang ditandai dengan magnetic susceptibility yang positif dan kecil. Jadi mirip dengan paramagnetik angkanya. Yang berbeda adalah arah dari magnetic momennya. Jadi kalau di paramagnetik, arah magnetic momennya ini random dan acak sekali. Jadi kalau kita bikin lagi H sama dengan 0, ini atom ya. Jadi H terus ini. Nah, kalau di paramagnetik ini magnetic momennya itu acak pada saat H sama dengan 0 ya. Sedangkan pada antiferromagnetik arah magnetic momennya ini saling berlawanan. Jadi dia saling berlawanan. Sehingga M-nya juga sama dengan 0 karena saling cancel satu sama lain. Nah, kalau di paramagnetik ini gara-gara temperatur dia keacak-acak gara-gara temperatur. Kalau di antiferromagnetik ini adalah karena nilai exchange integralnya yang negatif. Angka di sini yang negatif ya. Jadi exchange integralnya yang negatif sehingga dia saling berlawanan dan akhirnya M-nya sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi pada saat kita kasih H? Ketika kita kasih medan magnet eksternal yang searah dengan magnet eksternal ini akan lebih kuat, sedikit lebih kuat daripada yang tidak searah. Ini dia agak lebih panjang ya. Yang ini agak lebih pendek. Jadi sekarang M-nya tidak lagi 0 ketika dia dikasih H, tapi nilainya ini kecil. Makanya ini small dan positifnya itu karena karena tingkahnya yang seperti ini. Jadi mirip dengan paramagnetik ketika dikasih dengan H. Kalau paramagnetik dia menjadi lebih sejajar dengan H. Kalau di sini yang sejajar agak lebih kuat sehingga kita ada sedikit net magnetic dipole di sini. Nah, contohnya adalah chromium, ya, chrome, strukturnya BCC. Jadi di sini bisa Anda lihat kenapa net magnetic momennya jadi 0. Padahal kan kalau kita lakukan isi elektron configuration-nya itu ada elektron yang nggak berpasangan. Cuman karena strukturnya yang seperti ini, ada yang di sudut-sudut ini 8 biji yang juga membentuk satu atom ini, yang ini juga mengarah ke sini. Jadi dia saling berlawanan. Jadi Anda lihat saling berlawanan sehingga M-nya sama dengan 0 ketika H sama dengan 0. Ya. Jadi kalau di ferromagnet ada yang namanya temperatur Curie, di antiferromagnetik ada yang namanya Nil temperatur ya. Kalau tadi ada Curie temperatur, sekarang kita punya Nil temperatur. Terus yang dimana di atas temperatur Nil ini material antiferromagnetik akan berubah menjadi paramagnetik ya. Yang disebabkan oleh energi termal yang menghancurkan susunan magnetic moment pada atom-atom tersebut sehingga dia jadi acak seperti paramagnetik. Kelas terakhir adalah kelas ferrimagnetik. Jadi kelas ferrimagnetik ini kelas ferrimagnetik ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan ferromagnetik, memiliki magnetic susceptibility yang positif dan besar. Jadi XM-nya positif dan large ya. Jadi dia sama seperti ferromagnetik, mungkin sedikit lebih kecil tapi mirip-mirip. Memiliki net magnetic dipole ketika tidak diberi medan magnet eksternal. Jadi juga punya net magnetic dipole karena dia punya elektron yang tidak berpasangan ya. Terus dia juga dan di atas temperatur Curie juga akan berubah menjadi paramagnetik. Jadi dia mirip, sifatnya itu mirip dengan ferromagnetik, tapi kekuatannya agak sedikit lebih rendah daripada ferromagnetik. Akan tetapi kalau dilihat dari mekanismenya,
mekanismenya, ferrimagnetic material ini sebenarnya adalah kelas khususnya antiferromagnetic. Jadi dia sebenarnya adalah antiferromagnetic, yang dimana magnetic moment yang berseberangan tadi itu memiliki jumlah yang berbeda, sehingga kita punya magnetic moment pada saat H sama dengan 0. Jadi maksudnya seperti ini, ketika H sama dengan 0, kita bikin lagi atom-atomnya. Terus H sama dengan ke arah sini, ya. Nah, sekarang ini tuh dia saling berlawanan, tapi yang di sini lebih kecil, ya. Jadi sekarang besarannya tuh berbeda. Jadi segini. Jadi sekarang M-nya tidak lagi sama dengan 0 karena besaran yang berlawanan ini nggak sebanding. Ini kecil, ini besar. Jadi sekarang M-nya tidak sama dengan 0. Jadi tadi kita bilang kalau dia sekelas antiferromagnetic, tapi dia tidak sama sehingga dia namanya ferrimagnetic. Nah, jadi di sini dituliskan sebagai mu A dan mu B, ya. Mu A adalah net magnetic moment dari atom A yang mengarah ke satu arah, dan mu B adalah net magnetic moment dari atom B yang mengarah ke arah yang berlawanan. Jadi tidak seperti antiferromagnetic yang besar magnetic moment yang berlawanan arah ini adalah sama sehingga saling cancel dan M-nya sama dengan 0. Pada ferrimagnetic besarnya tidak sama sehingga tidak bisa saling cancel. Jadi dia memiliki net magnetic moment pada saat tidak ada medan magnet eksternal. Nah, apa yang terjadi kalau diberi medan magnet eksternal, ya? Magnetic moment yang searah akan tambah kuat. Jadi ini akan tambah kuat, ini akan tambah kecil. Sehingga M kita juga menjadi lebih besar, jadi M-nya agak naik ketika dikasih medan magnet eksternal. Jadi nilai B, ya, nilai B-nya akan naik, yang merupakan kombinasi dari M dan H. Nah, di sini digambarkan lagi ilustrasi arah dari masing-masing magnetic moment pada atom untuk kristal ferrimagnetic. Jadi Anda bisa lihat ini, dia nggak seimbang, ya. Bersaling berlawanan tapi besarnya tidak sama sehingga terdapat nilai magnetisasi M, nilai M pada kristal tersebut.